Padi adalah salah satu bahan pokok pangan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Di Indonesia, padi merupakan makanan pokok yang utama. Manfaat padi dalam pertanian salah satunya yang paling penting yaitu padi sebagai makanan dasar manusia. Beras, biji dari tanaman padi, menyediakan sumber karbohidrat yang kaya akan energi dan merupakan sumber khusus keperluan nutrisi dari manusia. Padi direvolusi hijaukan. Program pengembangan pertanian melalui revolusi hijau berdampak pada hasil pertanian, khususnya padi. Revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak tahun 1960 di masa Orde Baru melalui program BIMAS, yaitu Bimbingan Massal, dan pada tahun 1984 di Pancausaha Tani yang mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan, dan perbaikan cocok tanam. Tujuan dibentuknya revolusi hijau di Indonesia adalah untuk mengubah penggunaan teknologi tradisional menjadi sektor pertanian yang menerapkan teknologi modern untuk hasil yang lebih optimal. Hal ini tentunya akan berdampak positif. Masyarakat akan sejahtera, terutama revolusi ini akan memudahkan usaha para petani. Pengertian ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Dalam proses pertumbuhan padi, ekstensifikasi dibutuhkan untuk menanam padi yang akan diintensifikasikan. Tanah yang cocok untuk menanam padi adalah tanah yang mengandung lempung, pasir, dan debu. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Jenis padi pada umumnya ditanam di sawah yang pada mulanya dibenangi air. Oleh karena itu, persiapkanlah lahan kosong yang bersih dari ilalang atau gulma. Intensifikasi padi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Contoh yang harus digunakan dalam intensifikasi adalah cara penggunaan pupuk, pengairan, pemeliharaan, penyuluhan, dan bibit unggul. Adapun prinsip-prinsip dari intensifikasi budidaya tanaman padi. Pengolahan lahan sawah secara konvensional dengan adanya pengaplikasian pupuk organik saat pengolahan lahan. Persemaian dilakukan pada lahan kering. Cara tanam tunggal, satu bibit per lubang dengan jarak tanam jajar 25 x 25 cm atau 30 x 30 cm. Pengelolaan air dilakukan pada masa vegetatif dengan kondisi tanah lembab tetapi tidak tergenang atau berada dalam kondisi kapasitas lapang. Pemeliharaan berupa penyiangan gulma, penyulaman, dan pengendalian hama. Fase pertumbuhan padi. Fase vegetatif. Fase vegetatif adalah awal dari pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan benih sampai mau bunting. Fase generatif. Fase generatif adalah mulai dari bunting sampai gabah matang penuh. Fase generatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Fase reproduktif, 2. Fase pematangan. Adapun tahap-tahap sebelum masuk ke fase reproduktif dan pemasakan. Tahap perkecambahan benih. Pada fase ini, benih akan menyerap air dari lingkungan. Karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan, masa dormansi akan pecah ditandai dengan kemunculan radikula dan plumula. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih adalah kelembapan, cahaya, dan suhu. Tahap pertunasan. Tahap pertunasan mulai begitu benih berkecambah hingga menjelang anakan pertama muncul. Umumnya petani melewatkan tahap pertumbuhan ini di persamaian. Pada awal di persamaian, mulai muncul akar seminal hingga kemunculan akar sekunder atau adventians. Membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat menggantikan radikula dan akar seminal sementara yang menandai akhir fase ini.
Dengan demikian, pada perkembangan dengan cepat, pada kondisi ini, bibit siap dipindahkan tanamkan. Tahap pembentukan anakan. Setelah kemunculan daun kelima, tanaman memulai membentuk anakan bersamaan dengan perkembangannya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial atau aksileri pada buku batang dan menggantikan tempat daun, serta tumbuh dan berkembang. Bibit ini menunjukkan posisi dari dua anakan pertama yang menggapit batang utama dan daunnya. Fase reproduktif. 1. Tahap inisiasi bunga atau primordia. Perkembangan tanaman pada tahapan ini diawali dengan inisiasi bunga atau panicle initiation, ditandai dengan malai muda meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah daun bendera, menyebabkan pelepah daun menggembung atau bulge. Penggembungan daun bendera ini disebut bunting sebagai tahap kedua dari fase ini atau bunting stage. 2. Tahap bunting atau bunting stage. Bunting terlihat pertama kali pada ruas batang utama. Pada tahap bunting, ujung daun layu, dan anakan non-produktif terlihat pada bagian dasar tanaman. 3. Tahap keluar malai atau heading stage. Tahap selanjutnya dari fase ini adalah tahap keluar malai. Heading ditandai dengan kemunculan ujung malai dari pelepah daun bendera. Malai terus berkembang sampai keluar seutuhnya dari pelepah daun. Akhir fase ini adalah tahap pembungaan yang dimulai ketika serbuk sari menonjol keluar dari bulir dan terjadi proses pembuahan. 4. Tahap pembungaan. Pada pembungaan, kelopak bunga terbuka. Antera menyembul keluar dari kelopak bunga atau flower glands karena pemanjang stamen dan serbuk sari tumpah. Kelopak bunga kemudian menutup. Serbuk sari atau tepung sari jatuh ke putik sehingga terjadi pembuahan. Proses pembungaan berlanjut sampai hampir semua spikelet pada malai mekar. Pembungaan terjadi sehari setelah heading. Fase pembungaan. 1. Tahap masak susu. Tahap ini paling disukai oleh walang sangit. Pada saat pengisian, ketersediaan air juga sangat diperlukan, seperti halnya pada fase sebelumnya. Pada fase ini, diharapkan kondisi pertanaman tergenang 5-7 cm. Tanda-tandanya, tanaman padi masih berwarna hijau, tetapi malai-malainya sudah terkulai ruas batang bawah kelihatan kuning. Gabah bila dipijit dengan kuku keluar cairan seperti susu. 2. Tahap gabah setengah matang atau dog grain stage. Pada tahap ini, isi gabah yang menyerupai susu berubah menjadi gumpalan lunak dan akhirnya mengeras. Gabah pada malai mulai menguning. Tanda-tandanya seluruh tanaman tampak kuning. Dari semua bagian tanaman, hanya buku-buku sebelah atas yang masih hijau. Isi gabah sudah keras, tetapi mudah pecah dengan kuku. 3. Tahap gabah matang penuh atau mature grain stage. Setiap gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Tanaman padi pada tahap matang 90-100% dari gabah isi berubah menjadi kuning dan keras. Daun bagian atas mengering dengan cepat, atau daun dari sebagian varietas ada yang tetap hijau. Tanda-tandanya, buku-buku sebelah atas berwarna kuning, sedangkan batang-batang mulai kering. Isi gabah sukar dipecahkan pada varietas-varietas yang mudah rontok. Stadia masak penuh terjadi setelah lebih kurang 7 hari setelah stadia masak.